Pemirsa, kepolisian mulai melakukan penyelidikan mendalam terkait dengan kasus glamping maut yang menewaskan Cindy Destananda berusia 28 tahun saat berbulan madu bersama suaminya Gilang Kurniawan di glamping Lakeside Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Proses penyelidikan masih terus dilakukan kasus glamping maut yang menewaskan Cindy Destananda berumur 28 tahun saat berbulan madu bersama suaminya Gilang Kurniawan berumur 28 tahun di glamping Lakeside Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Kepolisian masih belum dapat menyimpulkan penyebab pasti kematian korban karena berbagai kemungkinan masih terbuka, termasuk dugaan keracunan gas. Sebagai bagian dari proses penyelidikan, polisi telah memeriksa 5 orang saksi dan menyita 38 item barang bukti dari lokasi kejadian. Barang bukti tersebut termasuk water heater dan tabung gas LPG 12 kg yang ditemukan di dalam kamar tempat pasangan itu menginap. Kasat Reskrim Polres Kabupaten Solok AKP Efrian Mustaqim Batiti mengatakan proses penyelidikan terus berjalan secara intensif. Menurut Efrian, meskipun tidak dilakukan otopsi, penyidik berusaha maksimal untuk mengetahui penyebab kematian korban melalui hasil rekam medis dari korban yang selamat. Penyelidikan tidak hanya difokuskan pada penyebab kematian, tetapi juga pada kemungkinan unsur kelalaian dari pihak pengelola penginapan. Untuk sementara kami baru melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi kemarin dan ditambah 1 hari ini, jadi total 5 orang saksi telah dilakukan pemeriksaan, semuanya dari pegawai penginapan. Tentunya kami dari pihak kepolisian resor masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut. Namun apabila kami menemukan adanya kelalaian dari pihak penginapan, tentu kita akan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara itu, Gilang Kurniawan, suami korban yang selamat dalam kejadian dan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Semen Padang. Kondisinya pun dilaporkan mulai membaik. Untuk terkait kondisi Bapak Gilangnya cukup stabil karena sudah ditangani oleh tim dokter Semen Padang Hospital. Kemudian memang awal masuk itu diduga dicurigai untuk keracunan karbon monoksida. Namun untuk saat ini kami pun dari Semen Padang Hospital tetap berupaya memberikan pelayanan yang terbaik agar kondisi pasien bisa stabil, lebih baik dan bisa kembali beraktivitas lagi. Kasus ini mendapat perhatian luas masyarakat setelah peristiwa tragis itu terjadi di tengah momen bahagia pasangan pengantin baru asal Kota Padang tersebut. Hingga kini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan terhadap barang bukti dan data medis untuk memastikan penyebab pasti kematian Cindy Destananda. Delvinelski, Berita 1, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Lantas bagaimana perkembangan penyelidikan tragedi honeymoon maut di glamping tersebut? Kita telah terhubung melalui sambungan virtual bersama dengan Kasih Humas Polres Solok, AKP Eko Kurniawan. Halo, selamat sore Pak Eko. Selamat sore Mbak. Baik Pak Eko, kalau tadi kita simak ya berita pengantar yang statement disampaikan juga oleh Pak Kasat mengatakan bahwa 38 barang bukti sudah dikumpulkan dan juga 5 orang saksi dari pihak pegawai glamping juga sudah diperiksa keterangannya. Lantas Pak, untuk kedepannya ini bagaimana rencana untuk menggali keterangan dari pihak suami dari korban yang meninggal? Karena kan informasinya beliau juga sempat mengalami perawatan, dan seperti apa kondisinya saat ini Pak? Baik Mbak, terima kasih. Kami akan menyampaikan perkembangan penyelidikan kasus kematian saudara Nindi, di mana kami terus melakukan penyelidikan dengan melakukan permintaan keterangan saksi. Untuk saat sekarang ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi pegawai penginapan tersebut sudah sebanyak 6 orang sampai sore hari ini.
Namun untuk suami daripada korban sampai saat sekarang ini kondisinya belum bisa dimintai keterangan karena suami korban masih dalam keadaan masih dalam perawatan di rumah sakit di Kota Padang. Baik. Begitu, Mbak. Baik, berarti suami korban atas nama Gilang masih belum bisa dimintai keterangan karena dalam perawatan medis ya Pak ya. Kemudian dari 6 saksi yang sudah digali keterangannya ini merupakan pegawai glamping tersebut. Nah, apakah ada benang merah mungkin Pak? Ada fakta baru yang terungkap dari pemeriksaan keterangan para saksi tersebut terkait dengan yang diduga kuat menjadi penyebab terjadinya tragedi ini? Baik, Mbak. Untuk sampai saat sekarang ini kita terus melakukan pendalaman terhadap beberapa orang saksi lagi. Mungkin besok dimintai keterangan oleh Satreskrim bersama Reskrim Polsek dan didampingi oleh Reskrim Polres untuk mendalami lagi saksi-saksi yang ada di TKP khususnya pegawai dari penginapan Leksek tersebut. Baik. Nah Pak, kepolisian kan sudah melakukan olah TKP ya Pak ya, betul di lokasi tersebut. Nah apakah saat olah TKP ini memang ditemukan ada kebocoran atau kerusakan pada tabung gas yang berada di bagian kamar mandi atau seperti apa Pak? Baik Mbak, untuk olah TKP memang sudah kita lakukan waktu kejadian, namun demikian bisa saja kemungkinan hal-hal yang lain yang bisa menyebabkan kematian korban dalam hal ini di penginapan Leksek tersebut. Tidak menutup kemungkinan, Mbak. Baik, boleh mungkin diperjelas Pak, dalam konteks hal-hal lain ini yang bisa diduga menjadi penyebab kematian ini apa saja contohnya? Kita tidak bisa menyimpulkan hal-hal lainnya Mbak, jadi prosesnya berjalan, kita akan dalami terus penyelidikannya dengan cara meminta keterangan dari petugas penginapan tersebut dan mengumpulkan barang bukti yang ada di TKP Mbak. Baik. Nah kemudian untuk menggali keterangan dari pihak pemilik dari glamping tersebut Pak, apakah ini sudah dijadwalkan pula dan untuk memeriksa bagaimana SOP sebenarnya standar dari suatu penginapan dengan konsep glamping dengan menaruh peralatan seperti gas dan juga kebutuhannya ini dalam titik tertentu di kamar ini sudah akan dilakukan Pak dalam waktu dekat? Mungkin dalam waktu dekat kita dari Polres Solo sama Satreskrim akan berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai masalah SOP tentang penginapan apa saja yang diatur dalam ketentuannya, baik itu perizinannya ataupun SOP yang lainnya. Begitu, Pak. Baik, tapi untuk perizinan Pak, apakah sudah bisa dipastikan memiliki izin yang masih berlaku atau justru masih belum diketahui? Untuk masalah izin kita tidak bisa menanggapi Mbak, itu mungkin kewenangannya ada dari instansi terkait Mbak. Baik, kemudian Pak kita tahu bersama bahwa keluarga dari pihak korban yang meninggal dunia tidak berkenan untuk dilakukan autopsi terhadap jasad korban, tetapi masih ada cara lain untuk mencari tahu terkait dengan kasus ini untuk membuat terang benderang dengan melihat rekam medis dari suami korban. Pertanyaannya Pak, apakah rekam medis ini sudah mulai bisa dimintakan atau menunggu korban selesai dalam perawatan medis? Baik Pak, di samping hasil rekam medis yang kita dapatkan dari dokter, kita juga akan mendalami keterangan daripada saksi, kemudian dari olah TKP, di mana mungkin ada kesalahan atau kelalaian dari pengelola penginapan tersebut. Kalau ditemukan, kita akan lakukan proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku, Mbak.
Baik, dan karena kasus ini masih bergulir ya Pak ya, masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Apakah operasional di glamping tersebut masih berjalan seperti biasa atau diberhentikan dulu untuk sementara waktu? Untuk sementara waktu mungkin yang kamar tempat kejadian yang kami lakukan polis lain, yang lainnya mungkin bisa disesuaikan dengan tempat dan waktu oleh pengelola, Mbak. Baik. Khusus untuk kamar belum bisa disentuh karena kita udah pasang polis lain. Baik, khusus kamar yang menjadi TKP ini masih ditutup ya karena untuk kepentingan penyelidikan. Lantas Pak, Bapak tadi mengatakan bahwa karena kasus ini masih berjalan dan bisa dipastikan jika ditemukan unsur kelalaian akan ada sanksi yang menanti. Nah, kira-kira ganjaran hukuman seperti apa yang menanti bagi para pihak yang memang bertanggung jawab jika ini terbukti ada unsur kelalaian di dalamnya? Kalau memang ada unsur kelalaian dari pihak pengelola penginapan sesuai dengan hukum yang berlaku, kita akan tindak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, Mbak. Karena kelalaian dari pihak pengelola. Begitu, Mbak. Baik, kami akan nantikan Pak Eko bagaimana kelanjutan penyelidikan kasus ini dan semoga suami korban yang meninggal dunia, Bapak Gilang, bisa dapat segera pulih dan membuat kasus ini dapat semakin terang benderang ya, karena keterangan yang bersangkutan memang sangat diperlukan. Terima kasih Kasih Humas Polres Solok AKP Eko Kurniawan sudah berbagi informasi bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.